banyak orang tua yang membukakan akun-akun media sosial anaknya dengan memalsu usia. Apa yang dipamerkan di situ? Aktivitas anak. Anak ya Bapak dan Ibu, sejauh mana kita bisa membersamai anak? Sejauh mana kita bisa melindungi anak? Tidak bisa. Tidak bisa 24 jam, 7 hari seminggu kita bersama dengan anak terus. Ada bahaya yang mengintai Bapak dan Ibu. Andi Academy, knowledge to inspire nation. Media sosial, teknologi, gadget, itu semua adalah tools. Nah, karena itu tools, maka kita yang tahu, kita yang dapat menentukan sejauh mana tools itu akan bermanfaat, akan menolong kehidupan kita menjadi hal yang positif, atau malah sebaliknya, dia menjadi bumerang, dia menjadi hal yang mencelakakan, dia menjadi sesuatu yang negatif di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, sekarang kita sudah tahu ketika zaman pandemi kemarin, anak SD bahkan TK itu belajarnya secara online. Mereka mengakses gadget karena belajarnya kan dari situ. Jadi mau tidak mau anak itu mengenal gadget, mengakses gadget dengan teknologinya. Nah, kalau untuk belajar, artinya tools itu, alat itu membawa manfaat bagi anak, menolong, dan hal yang positif. Nah, sekarang saya mengesampingkan media sosialnya dulu. Saya masih ingat sebuah cerita ya, ini terjadi pengalaman saya kira-kira hampir 20 tahun yang lalu. Ketika itu, karena saya kepala sekolah TK, jadi ada seorang anak TK yang tidak pernah diperkenankan memegang gunting. Mungkin pemikirannya dilindungi anak ini. Karena gunting itu kan berbahaya ya, bisa melukai. Tetapi gunting itu juga tools, alat, bermanfaat juga. Nah, sama seperti pisau juga ya. Jadi tools itu bisa membawa manfaat, bisa juga dipakai merugikan. Nah, kembali ke cerita anak TK ini. Karena dia tidak pernah memegang gunting, dan mungkin orang tuanya juga tidak cerita ya ke sekolah kalau anak ini tidak pernah memegang gunting dan tidak pernah diberi kesempatan untuk memegang dan tidak tahu gunting itu apa dan fungsinya apa. Anak TK di sekolah pas juga diberi gunting, karena kan menggunting itu sebuah aktivitas yang umum dilakukan di TK. Dan gunting itu diberikan sebagai tools yang boleh dibawa pulang bersama-sama dengan krayon, dengan penggaris, dengan lem, dan semuanya ya, jadi satu kotak tools gitu ya. Lalu anak ini mungkin dia amazed ya, dia heran, dia menggunting di sekolah, menggunting kertas. Wah, asik ya kalau gunting bisa kres gitu kan. Nah, karena gunting itu dibawa pulang, sesampai di rumah dia membuka kotak toolsnya yang dari sekolah. Dipeganglah gunting, dan namanya anak TK ya. Dia melihat mungkin di rumahnya tidak bisa menemukan kertas atau bagaimana. Intinya, lalu anak ini menggunting korden. Jadi korden di rumahnya itu lubang-lubang semua diguntingin sama dia. Jadi dia hanya menggerakkan guntingnya. Apakah anak ini berniat untuk merusak? Saya rasa tidak. Dia hanya ingin mempraktekkan dan dia merasakan ya nikmatnya menggerakkan gunting dan memotong menggunting-gunting. Jadi digunting-gunting itu korden di ruang tamu rumahnya yang menjuntai tinggi itu digunting, dan ibunya menunjukkan ke saya sih, komplain gitu ya. Nah, inilah salah satu contoh ya Bapak dan Ibu. Nah, kembali lagi,
ke gadget dan teknologi. Seberapa jauh anak kita diperkenalkan untuk mengakses? Ya sejauh fungsinya. Ketika anak ini diberi gunting, fungsinya untuk menggunting, belajar prakarya, motorik halus, ya dia perlu pegang gunting. Tapi karena kita tidak mengajarkan dengan baik, tidak menjelaskan, jadi jangan menyalahkan ketika dia mencoba berlatih gitu ya, mempraktekkan, dia menggunting apa saja yang dia bisa gunting. Nah, di sini juga peran kita sebagai orang tua yang hidup di zaman sekarang dengan anak-anak kita. Ketika anak harus belajar melalui gadget, melalui teknologi, kita harus menjelaskan fungsinya. Dan sejauh mana anak kita boleh berkenalan? Sejauh fungsi yang dibutuhkan. Gadget dan teknologi internet dibutuhkan untuk belajar, ya sejauh itu. Nah, sekarang ke media sosial. Sejauh apakah anak-anak kita memerlukan media sosial dalam kehidupannya? Oke, saya mundur dikit. Sejauh manakah kita membutuhkan media sosial dalam kehidupan kita? Kita dulu deh, bukan anak. Ya media sosial kita gunakan sejauh fungsinya bermanfaat bagi kita. Ketika saya yang suka memasak, saya boleh dong memasarkan hasil masakan saya, kue yang saya buat di media sosial. Ya, saya bisa jadi entrepreneur memasarkan kue buatan saya sendiri. Tetapi ketika media sosial itu, kita sudah tahu ya banyak cerita. Anak-anak yang masih muda, bayi kita tampilkan di media sosial. Akibatnya ternyata membawa dampak yang negatif, buruk dan mengancam keselamatan anak-anak kita. Anak-anak kita terekspos ke dunia luar yang berisi orang baik dan orang jahat. Sehingga orang jahat bisa saja merencanakan dan melakukan sesuatu yang merugikan atau bahkan membahayakan anak-anak kita. Nah, sekarang ini media sosial untuk membuka akun itu ada persyaratannya. Usia berapa dia boleh? Karena apa? Karena ketika usianya sudah dewasa, dia bisa membuat pilihan seperti yang saya ungkapkan tadi. Saya mau memamerkan kue buatan saya supaya menjadi bisnis, mendatangkan keuntungan bagi saya, atau memamerkan bayi saya yang dapat membahayakan. Itu kan pilihan yang harus saya ambil. Nah, ketika anak ini masih di bawah usia, dia tidak bisa memikirkan hal ini. Dia belum bisa menentukan apakah kira-kira membahayakan atau menguntungkan. Karena itu media sosial ada batasan umur untuk membuka akunnya. Nah, namun tidak dipungkiri banyak orang tua yang membukakan akun-akun media sosial anaknya dengan memalsu usia. Apa yang dipamerkan di situ? Aktivitas anak. Anak ya Bapak dan Ibu, sejauh mana kita bisa membersamai anak? Sejauh mana kita bisa melindungi anak? Tidak bisa. Tidak bisa 24 jam, 7 hari seminggu kita bersama dengan anak terus. Ada bahaya yang mengintai Bapak dan Ibu. Kemudian bagaimana dengan anak kita yang tidak memiliki akun? Dia pasti akan meminta. Kan anak dengan pemikirannya yang ya sampai di situ sesuai usianya. Kenapa kok teman saya ini punya akun, dia bisa foto-foto di pantai, dipajang di situ, beli mainan baru, diupload di akun media sosialnya, sedangkan saya tidak punya. Memang kita tidak bisa meminta orang lain untuk memikirkan hal ini. Boleh Bapak dan Ibu menyampaikan kepada orang tua dari teman anak-anak yang memiliki media sosial. Jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian kita yang harus berhadapan dengan anak kita yang merengek-rengek, meminta media sosial juga, boleh saja jelaskan secara logika apa yang saya jelaskan tadi. Nggak masalah, cari di media sosial juga, di internet, bagaimana kejahatan-kejahatan penculikan. Bukan kita menakut-nakutin anak,
tetapi kita mengajarkan apa yang sesungguhnya terjadi, bahaya yang mengintai. Kita jelaskan kenapa mama sama papa tidak mau membukakan media sosial untuk kamu, karena ada bahayanya, Dek. Bahayanya seperti ini dan itu. Nah, jadi seberapa jauh fungsi yang kita harapkan. Ketika media sosial itu tidak memiliki fungsi positif untuk anak kita, kenapa kita membukakan untuk anak kita? Kenapa kita mendaftarkan? Bukankah malah itu menimbulkan bahaya? Jelaskan secara apa adanya, baik kepada anak kita maupun kepada rekan-rekan kita yang lainnya.